Bismillahirrahmanirrahim. Ila hababi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarra jalal bisalam susat ila muslimina muslimat mu'minina muslimin Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa bi karamatihi fi dharain amin. As-sanatu salisatu minal hijrati. As-sanatu salisatu minal hijrati, pada tahun ketiga minal hijrati, dari hijrah. Ini pembahasan sudah sampai bab berikutnya, yaitu tahun ketiga. Kalau kemarin kita ringkasan daripada kejadian-kejadian yang terjadi pada tahun kedua. Kalau kali ini kejadian-kejadian yang terjadi pada tahun ketiga hijrah. Wazawaduha, beberapa perang di tahun yang ketiga. Wazawaduha, beberapa perang pada tahun yang ketiga. Qissatu tu'surin, kisahnya Tu'sur, wa islamihi, dan Islamnya. Islamnya siapa? Tu'sur ini nama orang atau nama kota? Nama orang, Tu'sur ini. Qissatu Tu'surin, yaitu kisahnya Tu'sur, wa islamihi, dan Islamnya. Jadi ini nanti membahas tentang kejadian yang terjadi pada tahun ketiga. Kemudian ada tokoh di sini yang akan menjadi topik pembahasan, yaitu kisah sejarahnya Tu'sur. Tu'sur ini nama orang yang bisa dibilang itu berpengaruh pada saat itu, tapi dia memerangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan pada akhirnya Tu'sur ini nanti dia bertaubat dan masuk agama Islam. Ini Tu'sur ini. Yang pertama, fi sanati salisati, pada tahun ketiga. Fi sanati salisati, pada tahun ketiga, minal hijrati, dari hijrah. Bisa nanti salisati, pada tahun ketiga, minal hijrati, dari hijrah.
Hadasat ghazwatu Atafana. Hadasat ghazwatu Ghatafana. Terjadi perang Ghatafan. Jenengane Ghatafan, Badar, Uhud, nah itu nama-nama perang. Wa ghazwatu Bahrana, dan perang Bahran. Wa ghazwatu, wawu ini mau apa boleh? Ada wawu apa saja? Wawu atau, terus istinaf, terus jawab, terus wawu jamak, terus wawu asli. Ada 5 paling tidak. Wa ghazwatu Uhudin, dan perang Uhud. Wa ghazwatu Hamra'il Asadi, kalian cukup ditirukan saja itu Uhud, berarti tulisannya kayak yang di atas itu Uhudin, Uhud gitu aja. Wa ghazwatu Hamra'il Asadi, dan perang Hamra'il Asadi. Itu jenenge perang itu. Jarang disentuh nama-nama perang kayak Ghatafan, sing sering ya Badar, Uhud, ya bora. Nah, dengan kamu belajar seperti ini kan akhirnya lengkap. Oh tiba-tiba enak perang Ghatafan, enak perang Bahron, enak perang apa Hamra'il Asadi. Walam yakun harbun illa fi Uhudin, dan tidak ada pertempuran. Walam yakun harbun, dan tidak ada pertempuran illa fi Uhudin, illa fi Uhudin, kecuali perang Uhud, kecuali perang Uhud. Illa fi Uhudin, kecuali perang Uhud. Coba dibaca. As-sanatus salisatu minal hijrati. As-sanatus salisatu minal hijrati. Beberapa orang tahun yang ketiga. Misalnya yang pertama, fi Uhudin, susunan apa di sana? Fi Uhudin. Sing bener sing ndi? Jar majrur. Mengapa jar majrur fi Uhudin? Kemasukan huruf jar. Hati-hati ya. Kalau ada huruf jar berarti susunannya jar majrur. Kalau tidak ada huruf jar di situ sama-sama isim, double di situ gabung jadi satu, berarti susunan idhofah. Hati-hati di situ ya. Jadi pada tahun ketiga ini terjadi beberapa peristiwa. Yang pertama yaitu terjadinya perang Ghatafan. Sudah siap-siap kabeh.
Terjadi pula ghazwatu Bahrana, yaitu perang Bahran. Siap-siap wabah, siap lemur. Kemudian wa ghazwatu Uhudin, dan perang Uhud. Kemudian wa ghazwatu Hamra'il Asadi, dan perang Hamra'il Asadi. Tapi dari sekian perang-perang tersebut yang meletus yaitu hanya perang Uhud. Makanya walam yakun harbun illa fi Uhudin. Dari kesemuanya itu tidak terjadi pertempuran, artinya perang itu enggak meletus. Illa fi Uhudin, kecuali perang Uhud. Nah, perang Uhud ini terjadi, makanya ada Jabal Uhud. Perang Uhud ini orang Islam awalnya menang dengan strategi yang sudah disiapkan bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Rasulullah kalau perang Uhud ini, masya Allah, hadir, beliau itu ikut perang dalam pertempuran Uhud ini. Pada saat itu orang-orang Islam menang awalnya, sehingga musuh-musuh ini kalang kabut karena sudah dikepung dari bawah, dari atas. Ada namanya Jabal Uhud, itu ada yang sahabat-sahabat yang bagian mana itu di atas. Jadi kalau ada serangan-serangan dari belakang, dari mana itu bisa Pak? Bisa ketahuan. Oh di sana, langsung dipanah gitu. Jadi ketahuan. Namun pada saat itu ketika umat Islam menang di awal, karena sudah merasa aman, merasa menang, dan nggak akan kembali lagi musuh. Nah di situ titik kegagalan perang. Rasulullah sudah menyampaikan, sahabatku semuanya tetap di tempatnya masing-masing. Yang bagian tombak tetap di posisinya masing-masing, yang bagian panah memanah di atas tetap di posisi masing-masing, jangan pindah. Namanya sahabat manusiawi, gak manut. Akhirnya karena gak manut, akhirnya pada turun yang di atas ini, geragapan. Karena di situ harta rampasan perangnya banyak. Ada kuda, ada onta, ada pokoknya pedang, bekal-bekal itu banyak orang kafir pada saat itu. Nah ini yang di atasnya bagian mana ini? Wah geragapan delok, bondodonya rampasan perang itu banyak. Wah banyak kayaknya. Wis gak sabar. Instruksinya Rasulullah diabaikan, gak direken pada saat itu. Ketika para panah, ya, orang-orang yang ditugaskan di atas untuk memanah, melihat situasi sebagai nahkodanya pada saat itu diabaikan. Turun semuanya, rebutan harta rampasan perang, geragapan. Nah ini kalau ada sudah unsur geragapan ini gak betul, mesti bermasalah. Akhirnya apa? Akhirnya kondisi yang terjadi pada saat itu geser itu lah, geser maksudnya ini kok geser, dan sekarang kok geser, peka sedikitnya. Kalau gini berarti geser ke kiri. Kamu lihatnya dari depan, siapa yang beri instruksi? Kalau gini berarti kiri. Yang awakmu nak perang ya mesti kalah le. Ke kanan, ke kiri. Ya, diuji kepahamanmu kanan dan kiri itu. Nah, ya sahabat tadi itu, semuanya berada di tempat di atas bagian mana, mengawasi situasi kanan kiri. Karena di situ banyak gunung-gunung yang tidak terjangkau oleh pandangan manusia. Kalau nggak di atas nggak kelihatan. Misalnya nang gini, perang di bawah, ini gunung. Di sini tahu nggak? Hah?
Orang kafir di sini, orang Islam di sini. Nah, orang Islam di kanan, orang kafir di kiri dan di depan di situ. Kalau ada yang di belakang gunung, kira-kira ngerti nggak kalau nggak dipasang di sini? Ya nggak ngerti. Akhirnya dipasang. Lihat di sini nih kecolongannya. Melok medun gak manut. Makanya bocah nak gak manut itu alamat kehancuran sebuah kejadian. Hancur. Awakmu mondok nang kene gak manut, ya nggak bisa berhasil, gagal. Sebagaimana perang Uhud, nggak manut. Perang Uhud ini hikmahnya itu apa? Nggak manut sama pimpinan. Siapa pimpinannya? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di situ. Akhirnya geragapan, dipukul mundur. Ada yang mana kan leluasa, takut semuanya ini, kalang kabut. Ketika orang-orang kafir ini sambil menoleh ke belakang, loh itu pasukan-pasukan orang Islam pada turun nih. Nah, akhirnya apa? Balik dari belakang bukit Uhud itu. Dikiranya sudah kabur pulang. Ternyata apa yang terjadi? Pasukan kafir Quraisy punya strategi jitu di luar nulir. Ya. Di luar apa? Nuril. Ya sur bahasa guyonan nang kene dunia maya, di luar nalar ku nulir. Akhirnya apa? Dari sini melewati belakang bukit Uhud itu. Orang Islam keterkam dari belakang, dihabisi, dipanah tombak dari belakang tanpa sepengetahuan orang yang di atas ini. Karena apa? Ini tugasnya untuk memantau kondisi. Kalau seandainya yang pasukan pemanah tetap gak geragapan melok-melok tadi, awas musuh kembali nyerang, nah gitu kan nggak jadi ya bang. Ya gara-gara yang ini tadi dikasih pos bagian di atas pulak medun royoan. Nah ini makanya sifat royoan itu elek, apapun itu royoan, apapun itu jelek. Royoan makanan, royoan kesempatan, royoan duit, royoan pekerjaan, semuanya jelek kalau royoan. Ya kayak tadi itu. Wes delok rampasan perang, ternyata apa? Musuh dari belakang besar-besaran nyerang itu. Sampai Rasulullah berdarah-darah pada saat itu. Karena apa? Terserang dari berbagai arah. Umat Islam kalah. Kacau kondisi pada saat itu. Ternyata diterkam dari belakang ini, dia kena panah, kena tombak, kena pedang. Oh bagaimana? Wis kadung seneng pikirannya Gus, ya pikirannya wis dunia gitu. Wah ini untuk pedang bagus, oh ini. Wis pokoknya gitu. Akhirnya apa? Kalah perang Uhud itu. Apa yang bisa diambil pelajaran daripada peristiwa perang Uhud? Jadi manusia harus taat pada pemimpin, harus manut seorang pemimpin. Ketika kamu di pondok, siapa yang kamu manut? Apa sama? Nah, itu. Kamu agak manut ya sama halnya ini nanti terjadi kondisi perang Uhud. Tujuannya gagal. Makanya pelajaran sejarah ini pelajaran yang sangat luar biasa untuk kita ambil pelajaran, bukan hanya sekedar hobian perang ini kalah. Ada hikmah yang tersembunyi di situ. Kalau tujuanmu menghafal Quran, lanjut no, istiqomah no, waktu nenggawe apalan baru, gawe apalan. Nah, kemampuanmu enggak mampu membuat hafalan pada hari itu, disetorkan hari itu, buat hafalan sebelumnya. Oh, diukur dewi gitu. Ada anak dulu beberapa waktu 2 minggu terakhir mampu membuat 5 halaman, sekarang nggak mampu, itu berarti bermasalah. Masalahnya di mana? Nggak istiqomah. Caranya sudah berubah lagi di situ. Ya, kamu itu sudah berubah meneh. Jadi nggak terjangkau, satu setoran 1 minggu nggak bisa 5 halaman, itu berarti ada
pola yang tadinya berhasil kamu tinggalkan di situ. Coba kamu praktekkan lagi malam persiapan besoknya untuk memperkuat lagi ini barang gara-gara ini. Polanya dikembalikan lagi biar bisa 5 halaman. Itu caranya awakmu. Awakmu karakternya bosenan, olah maleh, ya nggak akan bisa optimal hasilnya itu. Hasilnya apa? Minim, seminggu cuma 2 halaman, seminggu 1 halaman. Ya, karena kamu nggak optimal persiapannya. Paham tak gini? Pandangannya nanti? Sirah itu pelajaran yang harus apa? Diambil pelajaran. Innama yatadzakkaru ulul albab. Inna fi dzalika la'ibratan liulil absar. Harus diambil pelajarannya. Oh, coba sekedar pengetahuan nak perang begini ini. Diterapno. Kalau perang Badar apa itu? Hikmahnya apa perang Badar? Perang Badar hikmahnya. Nah, kamu nggak bisa menganalisa, kamu ini berarti nggak pernah latihan dalam menganalisa sebuah kejadian. Apa yang bisa kamu ambil pelajaran yang lain? Nah, mengutamakan kualitas daripada kuantitas. Nah, berarti kamu sedikit anak wong gak duwe misalnya, wong gak terpandang, wis gak kenal kamu itu, tapi kamu punya kualitas bagus. Ketika tampil suatu saat, kamu nanti akan yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladzina utul ilma darajat. Kamu akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu berarti apa? Mengutamakan kualitas daripada kuantitas. Nah, itu kamu harus bisa ambil pelajaran. Apa tadi? Mengutamakan kualitas daripada kuantitas. Kuantitas. Tulis nah gak iso nggak mau alinan ngono potongannya kok. Apa tuh? Mengutamakan kualitas daripada kuantitas. Apa kuantitas itu? Kuantitas itu jumlahnya banyak, tapi tidak mempunyai kualitas. Kalau kualitas memiliki uang. Kualitas memiliki kualitas itu apa? Pengetahuan yang bagus, ya. Berkembang, berinovasi, bisa mengikuti tantangan zaman, itu kualitas. Nah, kamu harus dibaca-baca tulisanmu itu. Aja mbok tulis mari-mari gledek ngono ya, lali kamu. Belum bisa menganalisa. Sebenarnya idealnya anak itu ada 2 tipe anak santri itu. Pandai menganalisa, yang kedua kuat menghafal. Biasanya anak pandai menganalisa, gak patek sabar menghafal. Begitu juga nah, biasanya anak senang menghafal, kuat menghafal, analisanya lemah. Delokan kancamu nulis apa sing masuk kriteria ini. Sing paling parah itu yang ketiga. Wis gak bakat ngapalno, gak iso ngapalno, terus gak iso menganalisa. Iki sing makanya sing nangane bocah sing IQ-nya rendah. Apa? IQ-nya rendah. Di bawah rata-rata. Cara BJ nilainya itu paling sedikit 6. Kalau di bawah rata-rata ini 4, 3, hafalannya seminggu 1 halaman, 2 halaman itu di bawah rata-rata.
wis pikiran dhewe iso mikir apa. Paham sampai di sini? Ngomong ini kita, diomongin ini langsung dicocok karo awake dhewe iku. Oh aku masukin nang kene tiba. Ya harapannya aja sampai masuk sing kriteria yang ketiga. Apalane wis angel, analisane menjelaskan sebuah ilmu wis angel, wah iki wis mondok iki sesa 10 tahun, 15 tahun sih gak mudeng-mudeng iki. Nah iki aja sampai sing ketiga iki ya. Aja sampai yang sing ketiga iki ngentekno beras iki. Sowe gak ada hasil. Kamu ngentekno sangu. Kenapa? Ngajinya suwi nggak dapat hasil. Kamu dihitung dengan ini. Mondok itu caranya tiap minggu evaluasi ini. Aku untuk apa ya seminggu ini? Jadi cuma untuk orang halaman. Hafalan baru-baru gak lancar. Kamu harus segera diperbaiki di situ hafalannya. Aku ngaji kitabnya wis teko iki alhamdulillah wis tercover, wis tak murojaah terus. Kitabnya sing wis lawas-lawas wis pernah hatam. Nah, kamu baca-baca. Itu caranya. Harus ada upaya-upaya untuk apa? Untuk meningkatkan kualitas. Nah, kamu nanti di masyarakat seperti itu. Lubabul hadis tipis, Kak, mari-mari ya barang. Artinya satu kitab itu bisa untuk berkali-kali menyampaikan sebuah ilmu. Belum nanti Wasiatul Mustofa, belum lagi Khulasah jilid yang pertama, belum lagi Safinatun Najah, belum lagi kitab Ayyuhal Walad, belum lagi kitab Alala, terus apa lagi? Aqidatul Awam. Namanya kitabnya apa Pak Rego? Akidahnya apa? Tauhidnya apa kitabnya? Tauhid kok fikih. Apa tauhidnya? Belum. Apa nih? Tauhidnya apa? Oh, angel analisanya ini apa? Ya bagi. Tauhidnya apa? Tauhidnya kitabnya itu. Yang bisa ngacung? Apa nih? Belum. Yang lain, nggak apa-apa. Wis berarti ngacung. Yang lain. Masih belum paham berarti kamu. Tauhid apa gue gak ngerti berarti. Ayo yang lain. Tak pancing. Tauhid itu membahas tentang sifatnya Allah. Apa? Aqidatul Awam. Tauhid itu membahas tentang apa? Tauhid, sifat wajibnya Allah, muhalnya Allah gitu. Lewatmu di plesetnya sedikit gitu sudah bingung kok. Itu namanya nggak pernah muhasabah. Nggak pernah mengukur kemampuanmu, nggak pernah mengulang-ulang materi yang sudah disampaikan. Nah, itu bagaimana? Calon ulama itu harus apa? Semangat. Calon ulama itu apa? Harus apa? Semangat. Wahirsun harus semangat. Terampil nulisnya, rapi. Ketika disuruh menulis belum rapi, dirapikan segera mungkin tanpa disuruh. Iku calon ulama ngono iku. Hafalannya gak lancar, dibereskan, dilancarkan. Itu calon ulama itu. Dan awakmu wis amburadul, tulisannya orek-oreken, eret-eretan, gak bakat blas dadi ulama. Tapi ya wong tulisanmu nong iki materi iki nong kene, siji nong kono, siji nong kono. Oh gak tersusun rapi. Ulama itu dia bisa memanajemen, mengatur. Oh iki buku siji khusus gawe sejarah,
catatan-catatan sejarah. Bukunya jadi siji. Nah, kita pilih siji. Buku tentang apa? Fikihnya jadi siji. Catatan-catatan nang kene buku fikih. Buku paling piro 3.000 untuk, ya bener. 4.000 untuk. Corong di 50.000 untuk pirang-pirang iku buku iku. Nah, iku kamu gunakno sing rapi, dadi satu, megangnya yang hati-hati. Aja strak. Mushaf siapi lagi 3 dino, 4 dino wis jebol jilidane. Berarti ada masalah, cara memakainya itu bermasalah. Cara megangnya bermasalah. Nah, ini kok jilidane kurang sae, ya tanganmu kuwi sing gak sae. Jilidan ku ya kabeh apik. Apik apa ini? Iya. Jilidan kok kurang sae. Tanganmu sing gak sae. Kok gak sae? Gak iso nata bagaimana kamu megang banyu dilapisi. Awakmu mari wudu langsung mau nyekel ya teles kabeh. Megange angger ngene-ngene ya jebol semplak kabeh jilidane. Nah, calon ulama itu dia rapi, tertata, ngatur waktu. Diukur dewe kamu nanti. Seperti itu calon ulama itu. Dia rapi. Ada waktu sedikit gunakan untuk belajar. Gunakan untuk yang bermanfaat. Coba saya pengen calon ulama. Tapi jangan ngacung loh ya. Tapi kudu apa? Ya sumbut. Berarti bagaimana tadi caranya? Terus selesai. Terus kita piye. Nah, bolong-bolong ini sebolong piye? Nah, diwaca-waca apa digledekno iku? Diwaca-waca aja timbuk gledekno mari dimaknani, maca pisan pindho wis tinggal. Ya gak iso lancar kamu nanti. Iku baru baca, belum memahami maksudnya piye. Belum ke sana. Ada proses. Nah, makanya kamu harus banyak latihan. Iku metode belajar yang sesungguhnya seperti itu. Nggak paham tekokno. Apa ngapunten badhe tanggal kula dereng paham sing niki. Ya tekokno. Karo ibu yang ngono, Bu, ngapunten dereng paham sing bab niki. Ngono ditangrokne. Aja malu, aja isin kamu tekok itu. Niku nak calon ulama seperti itu. Dia tuh semangat, hafalannya gitu, yang sudah dihafal, disetorkan tuh dia dijaga, wis dijaga sendiri tanpa disuruh. Tadi malam sudah semak-semakan 2 jusan, 1 juz atau 2 juz, wis apa, terus absen, sing absen ngacung, kamu ke absen, nulis 5 juz, 5 juz, 5 halaman, hah? Malaman yang mau nanti maringin langsung. Siapa lagi yang belum? Kamu juga belum? Betul. Nulis kira. Nah, ini kayak perang Uhud ini. Kak manut. Ya mana? Tapi harus dikerjakan. Nah, ngono nak bar dikerjakan langsung absen. Baca mana? Wes. Ngacung sing durung laporan absen. Luar ya turun luar. Oh iya kamu nong kene ya. Tugas itu. Berarti yang lain berarti. Ngacungnya biar ngacung itu. Ngacungnya bengkong dah lurus. Pecine biar itu. Rambutnya boleh nggak kelihatan depannya. Nah, kamu kepengen bebas gundulan. Gundul. Anak bocah sing biasa ngompleh itu sing ini wetok jerawus pokoknya rambutnya 2 iku ya. Iku gundul ae iku. Aja niru-niru Gus Bah. Gus Bah pinter. Bisa mengondisikan rambutnya ketika sholat kok. Lawakmu Kak. Genah sehan kok. Niru Gus Bah. Yang ngene kae. Itu ini. Gus Pak pinter, bapakmu durung pinter ya, aja niru-niru. Nah, niru ilmune, sergepe gitu. Aja niru gayane tok, aja ya.
Ini rapi, dicek aneh, ketok ora. Rambutnya gondrong, dipotong. Es 5 halaman. Jus berapa? Jus berapa? Jus berapa? Ngomong langsung. Jus 20. Nah, berarti jus berapa? Nah, Romulo. Sebelum jam 9 selesai. Paham? Setelah selesai apa? Pikiran dewe. Kamu di sini diajar bagaimana jangan sampai terjadi kayak perang Uhud, gak manut pimpinan. Ya, akhirnya gagal. Senajan kamu selesai tapi nggak ada absen, dihitung kamu belum mengerjakan tugas. Nulis 5 halaman. Kemarin ada yang tidur di saat belajar? Ngacung? Ngacungnya piye? Ngacung, bengkong tanganmu dah. Sudah absen di situ kotak itu. Segera. Atau nulis 10 halaman. Pilih mana? Pilih mana kamu? Siapa apa centang kepek itu kotak ajaib itu. Apa? Turu jam belajar nulis 10 halaman atau ngisi kotak ajaib. Ajaib itu. Dia enggak ngapa-ngapain dapat wayarzuqhu min haitsu la yahtasib. Mana sing ngetori terus ya, ngetori. Paham itu ya? Ono ya seperti itu. Ini namanya pendidikan yang ini. Enek sing turu, enek sing sregep. Nah, ngitungnya itu nanti dari jumlah sekian. Coba, sing turu jam belajar ngacung coba. Ngelur kita nih. Yang lain nggak ada lagi. Sudah absen nggak itu kemarin tuh? Sing piket siapa kemarin? Wis absen durung itu. Wis matur durung kalau ada anak yang tidur di jam belajar. Wis matur durung. Nulis 5 halaman. Itu sama halnya menyembunyikan anak-anak yang bermasalah. Kalau abang nggak tanya kan nggak konangan, ya. Jus berapa? 21. Berapa? Sebelum jam 9 selesai. Ngacung lagi. Apa nih? Ya nulis nih apa-apa. Kali ini nih. Mau coba jus 21. Wis kok ke laporannya podo. Nulismu dari belakang berarti. Halaman 5, halaman 4. Paham? Kasih tanggal. Berarti nulisnya dari belakang. Paham, Le? Tujuannya apa? Ada yang tahu? Supaya tidak diulangi lagi. Yang lain? Biar tidak sama. Biar tidak ya cek bodoh karo sing wis ditulis le. Nah, sing ditulis kan siji teko 5 kan bodoh urutane. Lan mbok balik kan mundur kan halaman 5 apa. Ya para. Nah, sekarang balik ini cek ngene nanti. Nih situ. Iya, delalah ya apa sih? Yang wingi-wingi gak ditekok. Sing kemarin lagi siapa? Ada yang pelanggaran? Ada yang pelanggaran? Oh, gak apa-apa nak ngono. Turung ada. Turu-turu mapan ngene kamar gak ada. Oh, gak apa-apa nak iku manusia, gak robot. Robot yang kayak iso ngolet.
Kalau robot ngolet ke nganu konslet tuh dia robotnya. Gak apa-apa lah nek ngene iku le wis wajar ya. Sing dipermasalahkan tuh sing nang kamar terus mapan turu gitu. Iku sing bermasalah. Nah sing arek-arek iku mau kira-kira turune nang ndi? Nang kamar. Hah? Nang ndi le? Iku nang kamar ta nang njaba? Ya wis. Kemana tadi? Kamu tidur di mana? Di kamar. Ya wis iku wis rezekimu. Nawamu nggo Quran terus ngantuk gini. Tapi yo aja kenemenen ya. Terus sampai berjam-jam ngene yo. Padha wae diitung turu. Enggak cuma sekedar set dilo 5 menit. Nah, koncone ya buka. Mas mari ta. Nah wis mari gak masalah, Mas mari. Lah durung mari terus turu ki ya masalah. Ya. Kurang peka iki. Kepekaannya kurang itu. Ya. Ya langsung sing paham langsung. Tuhan lah ngajeng ke mau. Nah apa kok gak langsung? Ya kamu langsung Bang. Ya langsung kamu. Lah bos mati kok merono ki. Nah, lain kali langsung gitu. Aja ngancung tok. Sen awak paling angel tangine. Nah, langsung ketika kamu ada ini berarti kamu ada yang bermasalah, paham? Nah, paham ya? Jadi kamu dipandang gitu harus langsung dicek ya, paham? Ini jarang dipraktekkan di tempat-tempat lain. Itu namanya belajar isyarah. Makanya ada apa? Isim isyarah. Itu untuk apa? Memberikan isyarat. Beri apa? Isyarat. Jadi kamu ketika dipandang, macam melak-melak menang ini gak connect belas ini. Baca malah handle ngono ning lanang kok handle malah. Gitu ya, paham? Paham ora iku? Itu. Jadi harus ketika dipandang ini kamu harus apa? Tatset kanan kirimu, misalnya pas dipandang cahaya ngantuk langsung jewer kupenge ngono, cek tangi, cekal kupenge jewer. Ngono. Yes. Ghazwatu Ghatafan. Perang Ghatafan. Kharaja Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad keluar ila ghazwati Ghatafana pada perang Ghatafan. Li muharabati a'rabin,
untuk memerangi orang-orang Arab, untuk memerangi orang-orang Arab. Aradu al-gharata, aradul gharata, yang akan memerangi, yang akan memerangi dalam kurung penyerbuan alal madinati, atas kota Madinah, atas kota Madinah. Coba dibaca. Yang kedua, Rasul sallallahu alaihi wasallam penyerbuan, ya, kurang maknamu, atau penyerbuan. Jadi pada perang Ghatafan ini Rasulullah ini berangkat atau keluar ikut dalam apa peristiwa ini Rasulullah itu. Terus untuk apa? Untuk memerangi orang Arab yang apa? Yang akan menyerbu kota Madinah. Jadi Rasulullah ini ikut andil pada Ghazwatu Ghatafan, melok derek Rasulullah ini, sehingga kejadian perang Ghatafan ini perangnya belum sempat meletus, hanya hampir saja gitu aja, gagal perang. Jadi gagal itu ya ada gagal sukses, gagal tampil, ya, gagal berangkat, gagal laris, macam-macam yang namanya gagal itu, yang nggak sukses itu. Lah boleh gak berangkat le, bane bocor. Lah boleh gak berangkat le, bensin entek. Misalnya seperti itu. Lah boleh gak berangkat, pusing. Nah itu. Nomor 3, falamma sami'u bi khurujir rasuli sallallahu alaihi wasallam harabu ila ru'usil jibal khaufan minal muslimin. Falamma sami'u bi khurujir rasuli sallallahu alaihi wasallam, di saat mendengar Nabi ikut berangkat, di saat mendengar Nabi ikut berangkat apa lagi? Macul atau sholat atau perang? Perang. Di saat mendengar Nabi ikut berangkat, warabu ila ru'usil jibali, harabu ila ru'usil jibali, berhamburanlah ke puncak-puncak gunung-gunung, ke puncak gunung-gunung. Harabu ila ru'usil jibal, berhamburanlah ke puncak
gunung-gunung. Jadi mereka ini melayu nunggene ndur-ndur gunung Melayu gitu. Karena mendengar Rasulullah ikut dalam perang tersebut. Jadi ketika pas perang itu ya dicek. Iki wong iki teko apa iki? Wah, iki teko iki abot iki wis alamat iki. Wis mendingan mundur. Nah, seperti itu. Nah, pas wiridane kuat wedi. Pas keberuntungan berada di tangan orang Islam. Baru melihat Rasulullah sudah takut. Khaufan minal muslimina, karena takut dengan orang Islam. Karena takut dengan orang-orang Islam. Jadi perang enggak ini, Watofan? Nah, jadi karena sudah takut duluan. Kamu misalnya dia Rizki misalnya, peserta petinju yang pertama Rizki melawan Matt Tyson. Wah, gue dewirang ini. Wes lari dulu. Emangnya babak belur. Nangnya pindah alam kan gitu. Makanya apa? Ya koyak ngono ke gambarane. Tapi nak Rizki enggak. Duit jimat tuh, ya kan? Ida patostum jabarin. Ngene tok matesan wis kaku. Nah, jadi perang Ghatafan itu tidak jadi meletus karena orang-orang kafir Quraisy pada saat itu sudah takut duluan ketika melihat para kaum muslimin, lebih-lebih pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa hadasa anna Rasulullah alaihi salatu wassalamu, pada waktu itu Nabi naza'a saubahu, melepas pakaian bajunya, melepaskan bajunya. Naza'a saubahu, melepaskan bajunya. Nyanya kembali ke siapa? Muhammad. Nabi Muhammad. Yang punya artinya itu yang mana? Domir itu namanya domir mutasil itu. Domir yang nyambung, yang mengarah pada laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Mudzakkar atau muannas? Liyujaffifahu, yang basah. Liyujaffifahu, yang basah, min matarin, karena hujan. Min matarin, dari apa? Hujan, karena hujan. Min matarin susunan apa? Idhofah atau jar majrur? Karena ada huruf apa? Matarin isim fil huruf, alamat isimnya tanwin. Mim matarin, alamat jarnya apa? Alamat jarnya kasroh. Mengapa kasroh? Ya karena di situ kemasukan huruf jar. Mengapa kok kasroh? Karena kemasukan huruf jar. Tanda jarnya apa? Huruf jarnya apa? Nah, itu baru betul. Tanda jarnya apa? Nah, ngono lho ya. Balalahu, wartaha, untuk dijemur.
Balalahu wartaha untuk dijemur tahta syajaratin sembari beristirahat. Sembari beristirahat di bawah pohon. Tahta syajaratin, di bawah pohon. Balalahu wartaha, dicek lagi. Balalahu wartaha, komane biar tepat, untuk dijemur sembari beristirahat tahta syajaratin, di bawah pohon. Wal muslimuna, dan orang-orang Islam mutafarriquna, buyar atau berpisah. Gak sido perang tapi kudanan itu le. Gak sido perang hujan. Akhirnya apa? Bajunya Rasulullah basah, akhirnya apa? Dilepas. Ya, dilepas. Terus apa? Dijemur. Kalau Rasulullah istirahat. Terus pasukan umat Islam yang lainnya karena sudah kondisinya sudah aman, tidak perang, mutafarriquna, berpisah, mereka harus kembali lagi ke rumah masing-masing itu. Mempelajari perjuangan perjalanan Rasulullah itu berpahala atau maksiat? Berpahala, karena di situ bisa diambil manfaatnya, masya Allah. Apalagi kalau nanti ngaji kitab Syama'il Muhammadiyah, itu membahas tentang pribadi dan sifat Rasulullah. Nanti Rasulullah rambutnya piye, badannya Rasulullah kepiye, gede tak krempeng, gembrot atau kurus, itu dibahas di situ. Rambutnya itu hitam atau putih atau kuning, hidungnya bagaimana, bola matanya bagaimana, idepe, ya, mulutnya bagaimana, telinganya bagaimana, itu dibahas. Tangannya bagaimana, kulitnya bagaimana, itu dibahas di kitab Syama'il Muhammadiyah. Ya kok ngaji insya Allah nanti suatu saat lah, suatu saat. Tapi rotok larang naik. Untuk kandel. Itu membahas tentang apa? Kalau misalnya ada yang pertanyaan, nak mempelajari kepribadian Rasulullah, sifat-sifatnya, akhlaknya Rasulullah, bentuk tubuhnya Rasulullah, rambutnya Rasulullah, kita apa le ya? Ojo keliru fikih ala-ala. Kita apa tadi? Syama'il Muhammadiyah itu. Mempelajari sholat, wudu, kita apa le? Apa? Apa selengkap ya? Mana kan? Iya. Belakang tadi apa? Kitabnya fikih, ya. Kitab fikih, Safinatun Najah, Fathul Qorib, Mabadi'ul Fikiyah, Fathul Mu'in, Fathul Wahab, I'anatul Talibin, Bajuri, banyak sekali kitab-kitab fikih itu. Kalau kamu ditanya oleh nak mempelajari kitab akhlak, oh boleh ya gitu, boleh kitabnya apa? Tes Adli, nak mempelajari kitab akhlak, kitabnya boleh? Gak ngerti? Bisa Safinatun aja kok, Mas Safinatun aja. Ini apa le? Dan terang no yang mau ini apa gak paham sama sekali. Apa Rizky? Sing kamu pelajari gitu le. Sing kamu pelajari nah iso. Hah? Apa Fuad? Ala-ala. Apa? Ala-ala. Akhlak itu. Tauhidnya apa nih?
Fikihnya apa le? Oh, Safinatun Najah karo Mabadul. Oh, spesial. Kalah ya. Yang ngono ya, sing ngetop ngono. Momen langka. Yang kelima, faragu a'rabiyun ismuhu tu'surun. Nah, ini baru masuk pada desanya tu'sur. Tu'sur nama apa? Nama hewan atau nama orang? Orang. Tu'sur. Cek jelas kamu itu. Nama robot atau nama orang? Orang. Tu'sur. Faragu a'rabiyun. Nabi melihat orang Arab ismuhu tu'surun yang bernama tu'sur. Coba dibaca dulu dari atas tadi yang nomor 3 biar memastikan terjemahanmu ya apa. Ulangi lagi coba. Nomor 3. Nomor 3. Alamma sami'u bi qur'anir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bisa dengan nabiyyun jangan. Ya. Ada. Ya, walamma sami'u bi khuruji Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat. Yang keempat, wahadana anna Rasulullah alaihi salatu wassalamu pada waktu itu ada wa taubahu melepaskan dia ribahu yang besar di mawali karena lahu wa'ala untuk menjawab Yes. Wartaha ya, halalahu wartaha untuk di sembari beristirahat. Terus di bawah al-muslimuna al-muslimuna dan orang-orang Islam bisa farahu Arabiyun. Nabi melihat orang Arab ismuhu tu'surun. Ismuhu tu'surun yang bernama tu'sur. Wa aqbala ilaihi bisayfihi lalu menghadap Nabi dengan menghunus pedang. Fa aqbala ilaihi bisayfihi lalu menghadap Nabi dengan menghunuskan pedang. Hatta waqafa ala ra'sihi, sampai pada kepalanya. Kepala siapa di sini? Rasul. Kepala Nabi. Wa qala,
sambil berkata, man yamna'uka minni ya Muhammad. Siapa yang akan menyelamatkanmu, hai Muhammad? Siapa yang menyelamatkanmu minni dariku ya Muhammad, hai Muhammad. Minni dariku ya Muhammadu Muhammad. Faqala Rasul sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi menjawab, Allahu Allah. Fa asabar rajula haibatun, seketika laki-laki itu haibatun, gemetar, wa khaufun, wedi, takut. Fa asabar rajula, seketika laki-laki itu haibatun, gemetar, wa khaufun, dan takut. Haibatun apa? Gemetar. Gemetar. Wa khaufun, Takut. dan takut. Fasaqatas saifu, fasaqatas saifu, maka jatuhlah pedang, maka jatuhlah pedang, min yadihi, dari tangannya. Tangannya siapa? Tu'sur. Tangannya siapa? Tu'sur. Min yadihi, dari tangannya, dalam kurung tu'sur. Fatana walahur Rasulu sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi mengambil pedang tersebut. Lalu Nabi mengambil pedang tersebut. Wa qala, lalu berkata, man yamna'uka minni ya tu'suru. Siapa yang akan menyelamatkanmu minni, dariku, sama seperti tadi. Siapa yang akan menyelamatkanmu minni, dariku, ya tu'suru, hei tu'sur. Gantian, mau Nabi dikonokno, saiki Nabi bales. Faqala la ahada, faqala, lalu berkata, siapa yang berkata di sini? La ahada, tak seorang pun. La ahada, tak seorang pun.
fa'afa anhu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini hebatnya Rasulullah, Masya Allah. Kate dipateni pedang nang kene gulu. Ngono ya sih maafno. Ini Rasulullah akhlaknya mulia, Masya Allah. Fa'afa anhu Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi memaafkan. Lalu Nabi memaafkannya. Lalu Nabi memaafkannya. Fa aslama, maka ia masuk Islam. Masya Allah. Siapa yang masuk Islam? Karena apa? Karena akhlak Nabi. Akhlaknya Nabi Muhammad SAW yang bagaimana? Sangat mulia. Yang bagaimana akhlak beliau? Apa? Pemaaf. Fa'afa itu, fa'afa anhu. Memaafkan. Gara-gara memaafkan akhlak Nabi yang luar biasa pada saat itu, perilaku kepada tuksur, memaafkan, enggak dibeleh. Itu si tuksur, tapi memberikan maaf, yes, tak maafkan kamu. Fa'aslama, maka masuk Islam. Terheran-heran, aku kata tak mata ini lagi, aku kata tinggal cok gitu aja, baca saja, enggak jadi memaafkan. Berarti orang yang luar biasa beliau. Akhirnya masuk Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang layak pantas disembah kecuali Allah, dan aku bersaksi wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Anna Muhammad, dan di sana ada amil apa? Amil nawasib yang fungsinya untuk menasabkan atau merofakkan. Menasabkan apa? Anna Muhammad, dan itulah Masya Allah akhlaknya Rasulullah. Fa aslama, akhirnya dusur masuk Islam. Cukup mengucapkan kalimat syahadah. Wada'a qaumahu lil islami, dan mengajak kaumnya. Kaumnya siapa? Dusur. Jadi dusur ini orang yang terpandang, seorang tokoh disegani di kampungnya. Lil islami, diajak bola-bolane duksur, pembantu-pembantu ini duksur, karyawan-karyawan ini duksur, orang-orang yang dekat dengan duksur islami diajak. Wa ta'a qaumahul islami, diajak untuk masuk apa? Islam. Rame dadi ini wakeh. Wong duksur ini ibarat cara wongku ibarat wali kota, ibaratnya ngono. Seorang wali kota yang tunduk takluk oleh Rasulullah, akhirnya menghimbau kepada seluruh camat-camat, lurah-lurah, RT-RT, semua masuk Islam. Akhirnya hebat gak Rasulullah ini? Sangat hebat beliau itu. Hebat gak Rasulullah ini? Sangat hebat. Nah, karena apa? Dengan modal apa coba? Ya, fa'afa anhu, memaafkannya. Hanya modal memaafkan. Akhirnya apa? Sadar nih kalau dengan Rasulullah. Nah, kamu maaf no, gak usah nulis, esok dilakonin nih kamu itu. Ya mana? Iya. Tolong dino umat meneh. Makanya wis nulis. Nah, kamu seandainya nggak diulangi lagi, tak maafkan, wis. Kamu pilih dimaafkan atau nulis? Yang tulis saya. Yang tulis saya sih ya, durung wayahe. Kayak duksur kamu ya. Duksur itu orang
yang keras kepala, kafir, tapi punya nurani. Punya apa? Nurani yang peka, sehingga dia langsung ketika dimaafkan sat-sat langsung dibalik nang hati. Orang hebat ini gitu. Orang hebat ini. Cara nggak hebat mesti aku harus mati, ya enggak? Ketika, Muhammad, kamu siapa yang bisa menolong? Ini pedang sudah di lehermu. Akhirnya apa Rasulullah? Allah. Ceblok. Akhirnya diambil Rasulullah gantian. Tusur. Siapa yang nyelamat nawakmu? Wes setelah itu nggak ada satupun yang bisa menyelamatkanku. Yes, ampuni kamu. Akhirnya apa? Kalau seandainya berhalaku, saya bacok paling ya. Karena dia posisinya jujur apa adanya. Tak seorang pun yang bisa menyelamatkanku. Nggak ada yang mau, nggak ada yang bisa menolong, satu pun nggak ada. Jujur, yes, dimaafkan. Akhirnya set-set langsung kembalikan hati nurani masuk Islam. Karena pejabat, karena orang yang berpengaruh di kampungnya, akhirnya pengikut-pengikutnya disuruh masuk Islam. Ini luar biasa Rasulullah. Memberikan satu kesempatan hidup, bisa mengajak kebaikan, meluruskan tauhidnya, menuju ke jalan yang lurus, siratal mustaqim. Luar biasa ini Rasulullah. Wa hawwalallahu Allah membalikkan qalbahu hatinya. Hatinya siapa? Tusur. Membalikkan hatinya Tusur. Min adawatir Rasul sallallahu alaihi wasallam, dari memusuhi Nabi. Min adawatir Rasuli, dari memusuhi Nabi. Wa jam'in nasi, wa jam'in nasi, dan mengumpulkan orang-orang. Wa jam'in nasi, dan mengumpulkan orang-orang liharbihi ila mahabbatihi, wa jam'in nasi lahu, liharbihi, untuk memerangi Nabi, ila mahabbatihi, menjadi cinta kepada Nabi. Wa jam'in nasi lahu, dan mengumpulkan orang-orang kepada Nabi. Wa jam'in nasi lahu, dan mengumpulkan orang-orang kepada Nabi. Dan mengumpulkan orang-orang kepada Nabi. Yang namanya Tusur ini sebelum dia masuk Islam, dia memerangi, memusuhi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan wa jam'in nasi li harbihi, mengajak, memengaruhi manusia-manusia yang dia kenal untuk apa? Membenci Nabi, memfitnah Nabi, membabi buta. Bahasa-bahasanya kasar kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Allah membalik, wa hawalallahu qalbahu, membalik hatinya. Hatinya siapa? Tusur ila mahabbatihi, menjadi cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan wa jam'in nasi lahu, dan mengumpulkan orang-orang yang dia kenal, mengumpulkan banyak orang-orang pada saat itu untuk bertemu dengan Nabi, untuk berkumpul bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu ini Masya Allah. Ini ketika kondisi saat itu orang yang benci berubah menjadi
cinta. Maka nak gedeng karo wong aja nemen-nemen, nak seneng karo wong aja nemen-nemen. Tapi kalau cinta kepada Rasulullah dan Allah Subhanahu wa taala akan selamat. Karena orang-orang yang cinta kepada Allah dan Rasul pasti dia akan selamat. Tapi kalau cinta kepada sesama manusia awam biasa, itu ada siklusnya. Terkadang kamu cocok dengan orang ini, karena sesuatu hal kamu akhirnya nggak cocok, jadi benci. Tadinya berkawan dengan Alpan misalnya, karena suatu hal kamu jadi jauh dengan Alpan, misalnya seperti itu. Itu namanya siklus manusia. Terkadang dia mendekat, terkadang dia menjauh, terkadang dia cinta, terkadang dia benci. Ada kalanya yang paling aman itu yang sedang-sedang saja. As'ilatun adabun, inilah pertanyaan. Mal gharawatu man ghazawatul lati hadatsa fi sanadis salisati. Mal ghazawatul lati hadatsa fi sanadis salisati. Perang apakah yang terjadi pada tahun ketiga? Perang apakah yang terjadi pada tahun ketiga? Perang apa? Langsung sesut. Perang Gotofan, perang Badar, perang Uhud, perang Asadi. Perang apakah pada tahun ketiga? Perang Gotofan, perang Badar, perang Uhud, perang Asadi. Perang yang sampai meletus perang apa di sana? Yang enggak jadi meletus perang apa? Wakmu sih, ulangi lagi, perang apa yang tidak jadi meletus? Perang apa hikmah daripada perang Uhud? Harus menurut dengan Dewi. Enggak boleh bertindak sendiri. Limadza kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Untuk apa Nabi ikut? Untuk apa Nabi berangkat atau ikut ila ghazwati Ghatafana, ke perang Ghatafan? Untuk apa Nabi ikut berangkat itu loh? Untuk apa? Li muharabati Arabin. Itu untuk memerangi apa? Mana dasarnya? Li muharabati Arabin. Nah, itu jawabannya. Mada amilu lamma sami'u bi khurujihi. Apa yang dilakukan orang-orang Arab lamma sami'u bi khurujihi, ketika mendengar Nabi ikut perang Ghatafan. Apa yang dilakukan orang Arab ketika mendengar Nabi ikut perang Ghatafan? Apa yang dilakukan? Arabu ila ru'usil jibali khaufan minal muslimina. Wadi, apa? Wadi, takut.
Madza hadatsa fi hadhihi al-ghazwati? Apa yang terjadi pada perang ini? Apa jawabnya? Apa yang terjadi pada perang ini? Jadi berperang. Gagal untuk apa? Berperang. Mana-mana dasarnya? Nah, itu. Jadi yang didapatkan daripada perang Ghatafan tersebut, orang-orang kafir Quraisy itu berhamburan lari, nggak jadi perang, nggak jadi meletus peperangan tersebut, dan baju-bajunya Nabi basah. Bajunya Nabi apa? Basah. Setelah bajunya Nabi basah, ternyata setelah dijemur kering, orang-orang Islam pada pulang masing-masing, ternyata ketemu sama orang. Nabi sendirian bertemu dengan orang yang tidak dikenal. Ya, akhirnya apa? Terjadilah Nabi ditodong. Nabi ditodong dengan sebuah pedang. Pedang atau celurit? Pedang. Pistol atau celurit? Pedang. Dan mengatakan, "Hei Muhammad, siapa yang akan menolong kamu dariku?" Allah langsung gemetar, jatuh. Akhirnya Rasulullah mengambil gantian, "Hei Tuksur, siapa yang akan menolong kamu dariku?" Tak seorang pun. Itu istamafna. Akhirnya asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasul. Akhirnya masuk Islam. Setelah masuk Islam, yang tadinya membenci, mengajak membenci pada Rasulullah dirubah. Wa hawalallahu qalbahu. Allah membalikkan hatinya Tuksur yang tadinya benci menjadi cinta. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shallallahu alaihi wa sallam. ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فكهنا وفقهنا وقرابات لنا في ديننا آمين 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 يا الله يا رب العالمين سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Mudah-mudahan jadi ilmu yang manfaat barokah fid dunya wa akhirah, dan semoga semua santri-santri jadi calon ulama semua. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa dibaca, ya, dibaca sekali bareng-bareng, terus yang mendampingi, ya.